Kalau misalkan gak dibongkar, dia tetap tinggal di situ harus bayar 300 juta. Kan gila, yang rugi siapa? Perempuan, ya kan? Jangan pernah membangun rumah di atas tanah mertua. Hola netizen yang tercinta. Beredar video viral yang memperlihatkan seorang istri menghancurkan rumah setelah sang suami selingkuh. Hal ini ia lakukan gegara suaminya itu menyuruhnya membeli rumah tersebut seharga 300 juta rupiah. Menurut informasi di keterangan video, sang suami menyuruh istrinya membeli rumah itu seharga 300 juta rupiah lantaran bangunan tersebut dibangun di atas lahan orang tuanya. Sang istri yakni Mira Lestari lewat pernyataannya di media sosial menceritakan kronologi permasalahannya dengan suaminya itu. Kata dia, masalah tersebut berawal saat suaminya bernama Inya ketahuan selingkuh berkali-kali dengan wanita lain. Lantaran perselingkuhan itu, Mira pun menggugat cerai suaminya. Saat menjalani sidang cerai, ia bersama suaminya lalu terlibat masalah pembagian harta, termasuk rumah yang mereka bangun bersama. Pada unggahannya, terlihat juga tayangan sejumlah orang sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Selain itu, tampak juga rumah tersebut dalam kondisi hancur dan berantakan, sudah dihancurkan oleh sang istri setelah menggugat cerai si suami karena ketahuan selingkuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah pada tahu belum kasus yang tadi itu? Jadi mereka suami istri membangun rumah di atas tanah mertua seperti itu ya. Nah, si suami apa si istrinya itu pokoknya intinya selingkuh. Habis itu yang punya rumah itu suruh bayar 300 juta. Lah orang punya rumah kok suruh bayar 300 juta? Makanya kita ambil pelajarannya di sini buat teman-teman yang lain, jangan membangun rumah di atas tanah mertua seperti itu ya. Kalau saya itu kan kalau saya itu rumah saya terus saya suruh bayar 300 juta ya bener tak hancurkan, bila perlu tak tenggelamkan, bila perlu tak bakar, tak geluduk, kopong ya bener, hancurkan aja. Soalnya lo rumah-rumah sendiri suruh bayar 300 juta yang bener aja, rugi dong. Iya, dari pagi berandaku seliweran video yang viral ini ya terkait wanita cantik yang bongkar rumahnya yo. Ini katanya kasus perselingkuhan lagi jabang bayi. Kapan lo rampungnya neng donya iki? Kasus-kasus selingkuh ngono kuwi ya ora pernah belajar dengan berita-berita terdahulu. Nek perselingkuhan tidak akan pernah membawa kebahagiaan, malah kehancuran koyok ngene iki lho. Ya Allah, wong wedok ayune koyok Mbak Acil Juleha ijek diselingkuhi jabang bayi. Wong lanang modelan opo to ya? Kok ra ndek rasa syukur belas koyok ngono kuwi. Bojo siji lho rantek-entek, apa meneh ayune koyok Mbak Acil Juleha ngene iki patute sing wong lanang iki yo sing dadi bojone Mbak Acil Juleha bersyukur bro. Bojomu wis ayu, pinter golek duit ya toh. Seharusnya disayang-sayang, disetiani, ora malah diselingkuhi. Kui ati bro, ati. Ojo dilarani ya toh. Kowe golek ning ngendi maneh wong wedok sing ayune kaya ngene ya. Pinter golek duit, angel bro golekane wong wedok kaya ngono kuwi ya. Temenan iki. Cara aku duwe bojo kaya Mbak Acil Juleha wis ayu, pinter golek duit. Wah, tak elus-elus, tak sayang-sayang lho. Temenan iki. Terus aku malian kepo-kepo ya, goleki modele bentukane lanangan iki kaya apa jabang bayi ya. Amit-amit yo ora bagus-bagus banget lho, kok yo iso-isone ndek bojo ayu selingkuh jabang bayi jan angel. Ini video ini berseliwerannya, gue nggak ngerti dah kenapa tuh masalahnya. Sebabnya gue lihat cuma begitu-gitu doang gitu. Bagaikan bunga yang layu, begitu doang. Masalahnya apa gue nggak ngerti. Intinya kayaknya sih dia bercerai. Tuh si perempuan yang pergi dari rumah itu, makanya dibongkarin. Kemungkinan itu dia ngebangun di atas tanah mertuanya. Kalau misalkan gak dibongkar, dia tetap tinggal di situ harus bayar 300 juta. Kan gila, yang rugi siapa? Perempuan, ya kan? Makanya ini dijadiin pelajaran untuk anak-anak kita ke depannya.
Jangan pernah membangun rumah di atas tanah mertua. Andaikan mau membangun, lebih baik dibeli yang diatasnamakan suami atau istri. Karena tanah warisan tidak bisa dijadikan harta gono gini. Tanah warisan tidak bisa dijadikan harta gono gini. Karena orang tua memberikan kepada anaknya si lelaki. Dah, buat pelajaran kita ke depan. Dan alhamdulillah gue dari muda gue getol banget cari duit. Sampai tulang gue gebot-gebotin, sampai keringet gue peres-peres. Dan alhamdulillah gue udah punya hunian untuk anak-anak gue satu-satu. Karena anak gue 3 berarti rumah gue 3. Ya alhamdulillahnya besok anak gue pindah ke rumah yang gue kasih. Dan gue mengingatkan kepada anak laki-laki gue, rumah ini jangan pernah dijadikan harta gono gini. Andaikan kamu mau memberikan harta gono gini kepada istri kamu, berbentuk uang, bukan memperpecah belah rumah ini dijadikan harta gono gini. Nah, gue selalu mengingatkan suatu saat nanti umur gue nggak panjang, ya kan nggak tahu masa depan anak gue ke depannya, karena gue udah mati, gue dikubur, gue agak ngerti dah tuh. Ya, gue ingetin sama lu pada yang calon nenek, yang calon ibu, bakalan punya menantu, punya mantu. Tuh, lu ingetin dari kita masih hidup, jangan sampai ntar kita udah mati, anak kita pada sengsara. Ya, negara. Dari pengalaman Mbak Julaiha, aku nyebutnya apa nih? Karena aku orang Jawa, aku sebut Mbak ya. Mohon maaf kalau salah nih. Dari Mbak Julaiha, kita dapat memetik sebuah pengalaman dan pelajaran dalam berumah tangga. Yang pertama, istri yang cantik, istri yang soleh, istri yang tajir tidak menjamin laki-laki atau suami berselingkuh. Yang kedua, di saat kita baik sama mertua, seorang suami jika melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan itu fatal, secara otomatis pihak mertua dan juga ipar serta kroninya pasti membela si suami apapun itu kesalahannya. Yang ketiga, yang perlu kalian ingat baik-baik sebagai istri dan juga seorang menantu perempuan pastinya, jangan pernah membangun rumah di atas tanah mertua selama mertua itu masih hidup, apalagi tanah tersebut bukan SHM suami, bukan SHM Anda. Bakal fatal sama seperti yang dialami Mbak Julaiha. Ujung-ujungnya dari cerita Mbak Julaiha yang saya tangkap ini, Mbak Julaiha itu udah bekerja sedemikian rupa, tapi dia berusaha membangun rumah di atas tanah mertuanya. Selama Mbak Julaiha ini bekerja dan merantau, suaminya di rumah dia berselingkuh dengan perempuan lain. Mbak Julaiha mengetahui hal tersebut, ngegap dia di hotel, salah satu hotel. Didapatilah suaminya bersama selingkuhannya. Karena Mbak Julaiha tidak terima, dia melaporkan ke mertuanya. Alhasil mertuanya malah memihak kepada suaminya atau membela suaminya. Dan jika Mbak Julaiha mau, malah ditantang sama mertuanya, disuruh membayar bangunan yang telah dia bangun di tanah mertuanya, yaitu sebesar 300 juta. Pesan saya untuk Mbak Julaiha, Mbak kan susah payah tuh merusak, butuh waktu, butuh tenaga. Oke lah Mbak, keadaan emosi, marah, pasti iya. Kalau saya jadi Mbak, udah saya bulldozer Mbak, pakai mobil doser. Kalau saya nek wong Jawa ngomong mobil keruk Mbak, daripada pakai tukang Anda bangun susah payah terus dirobohin tukang, barang-barang sekiranya berharga Anda ambil, rumah Anda ratakan dengan doser. Wis penak banget Mbak, nganggo mobil keruk. Aduh. Jadi intinya pesan yang sudah saya sampaikan yaitu, secantik apapun Anda sebagai perempuan, setajir apapun Anda sebagai perempuan, semandiri apapun Anda sebagai perempuan, kalau ada di keluarga toksik, Anda tidak akan pernah dihargai dan dihormati. Apalagi ketemu dengan laki-laki yang tidak bersyukur mempunyai istri
yang sudah mandiri, sudah cantik, sudah bisa membangun istana sendiri. Jadi untuk para perempuan di luar sana, jangan pernah kalian, intinya satu, membangun sebuah istana, apalagi istana itu megah dan mewah, diisi dengan barang-barang yang mewah juga, di atas tanah mertua, terutama nih mertua yang masih hidup dan belum menjadi hak waris suami dan juga SHM suami. Dan di atas tanah suami pun kita sebagai perempuan jangan pernah mau membangun sebuah istana duit kita untuk istilahnya dibangun di atas tanah suami, atas nama suami. Karena apa? Satu, kita nggak tahu perjalanan hidup pernikahan kita itu seperti apa. Ada yang tiba-tiba cerai, ada yang istilahnya diselingkuhi, terus bercerai juga. Ada yang seperti yang dialami Mbak Julaiha, suaminya selingkuh, ibunya dilapori atau keluarganya dilapori tentang perselingkuhan suaminya, malah membela dan disuruh membayar tanah tersebut 300 juta. Menurut saya loh ya, nggak tahu cerita yang sebenarnya seperti apa. Lebih baik kalau kalian sebagai perempuan mandiri dan pengen memiliki sebuah istana, kalian beli tanah ataupun rumah, kalian sertifikat atas nama sendiri, SHM atas nama kalian sendiri. Ratukan diri kalian menjadi ratu dalam istana Anda sendiri. Jangan menunggu diratukan oleh laki-laki. Takutnya nanti yang datang bukan seorang raja yang meratukan Anda, tapi malah Raja Fir'aun seperti suami Mbak Julaiha ini. Ingat baik-baik itu.